Dong lagi walu iki. Gak apa-apa Jit, kan gue record, nanti gue upload YouTube. Bener-bener. Lagian juga pada nggak itu kan, apa, koneksinya juga pada nggak bagus. Kalau buat streaming gini maksudnya. Udah langsung aja ya. Beneran? Gas. Beneran? Salam dulu. Kan di record gilir santuy. Beneran gak? Kedengeran, masya Allah. Kedengeran, astagfirullah, kedengeran. Yes. Gak ada yang jawab. Takutnya gak kedengeran. Oke langsung aja. Jadi kan Kok pelan banget? Astaga. Jadi kan fungsi deret Taylor. Bentar. Ini gimana sih ganti layar? Kelihatan gak ini? Kelihatan. Kelihatan. Gak jadi ini, aneh jadinya. Ya gini kan apa namanya? Fungsi Taylor sama McLaurin kan. Fungsi Taylor sama McLaurin. Nah, di sini suruh bikin ininya. Udah ngerti kan apa namanya? Cara ngitung ininya? Ngitung Taylornya. Jadi Belum lah, gila rumangsamu. bentar. Ya. Ini aja. Ini susah ini ganti layar gimana sih? Jadi kan apa namanya deret Mac apa namanya Taylor kan McLaurin. McLaurin sama Taylor. Kalau Taylor itu yang X0-nya lebih dari 0. Nah kalau sama dengan 0 itu berarti kan McLaurin. Nah kalau misal udah dihitung manual itu kan ada
polanya itu benar. Misalnya eh yang sin ya, yang sin kan polanya tuh kayak udah dihitung, dia tuh bakal yang gimana sih, nggak jelasinnya, nggak ada ininya, nggak ada rumusnya. Kalau sini itu X min X pangkat 3 per 6 dan seterusnya, ya kan? Nanti kan. Nah, kan ini kan yang deret Taylor Maclaurin, yang apa namanya, rumusnya aslinya. Nah, dari kan polanya tuh nih. Misal yang buat sin di sini kan berarti kan sin sin x0. Sin x0 otomatis sin 0 kan. 1/1 turunan pertama dari sin. Berarti cos. Ya kan? Lanjut ya. Yang pertama kan sin x0 dulu plus ini 1/1 turunan pertama dari fungsinya, yaitu cos 0 berarti. Terus minus di sini plus 1/2 pangkat 2 turunan kedua fungsi sin, berarti kan min sin, berarti di sini min ya 1/3 di sini turunan ketiga fungsi sin, berarti kan min cos. Nah itu polanya tuh dari sini itu nilainya dia sendiri sinnya, terus di sini plus min plus min plus min gitu kan polanya kan. Nah plus gitu, terus karena sin 0 tuh berapa, sin 0? 90. 0. Cos 0 1. Pokoknya lihat ininya aja Pak, rumusnya. Lihat rumusnya. Kan yang pertama kan sin 0, berarti kan 0 plus 1/1. Sini cos 0. Cos 0 berapa? 1. Berarti kan 1, positif 1 yang pertama. Plus di sini 1 kuadrat per minus berarti di sini kan. Karena turunan kedua dari min sin, berarti kan min sin 0. Berarti kan otomatis 0. Di sini sampingnya lagi minus lagi min cos 0, berarti kan 1/3 6. Jadi polanya itu plus min plus terus. Saya terlalu pointer mujid tadi bingung. Oh bentar, tak merahin aja ya. Oke. Habis ini dari awal lagi ya, Zid. Digendong teman juga. Kan turunan sombong. pertama. Aduh. Iya itu kalau nggak karena temen lu nggak menang itu, meskipun lu udah MVP juga. Udah tuh aku udah share di kelas rumusnya, di grup kelas. Kan di sini pasti sin 0.
Iya. Ini sin 0. Artinya 0 nilainya. Di sini pindah lagi. X-nya 1 min 0 1 cos 0. Cos 0 berapa? 1 kan? Ya kan? 1. Di sini dapat 0. Di sini 0, sini 1. Sini min sin kan? Berarti turunan ke 2. Ya kan? Karena n pangkatnya itu tuh pasti sama dengan turunan keberapanya dia. Turunan keberapanya fungsi. Itu 1 kuadrat per 2 faktorial dikali sin 0. Ya kan? Otomatis 0 juga. Jadi hanya 0 plus 1 lagi per dan seterusnya terus gitu terus. Yang artinya di sini tuh pokoknya 0 setiap cos otomatis dia nilainya dipakai di cos dibikin rumus lagi kan, ini plus minus plus minus terus seterusnya gitu sampai nilai sebenarnya kan. Di sini udah paham? Ada nggak sih kotak-kotaknya itu yang tak bikin? Udah paham, tapi suara lu putus-putus. Kotaknya kelihatan Jadi, nggak? tapi kotaknya nggak pindah-pindah. Stay. Kotaknya tuh stay. Olah, jadi tak ulang, ini pola 0 nilainya ini, ya kan? Karena cos 0 ini di sini min sin 0, berarti nggak dihitung. Urutan selanjutnya min cos 0 yang artinya 1 per 3 faktorial, urutan 3. Oke ya. Berarti selanjutnya itu berarti polanya udah didapat, plus minus kan. Di sini plus, yang kedua minus, yang ketiga plus, yang ketiga minus, dan seterusnya gitu terus kan. Nah, dapat nih. Terus coba ke ininya. Apa namanya? Ke spidernya. Oke, tadi kan polanya plus minus terus kan. Nah, dari sini misal ini yang tak share kemarin ini sebenarnya yang paling dasar, intinya di sini. Nanti tinggal apa namanya, pengembangannya tinggal dicari sendiri-sendiri. Terus lagi. Oh ya udah ada gambar kan. Nah ya kan plus minus terus kan. Dan ini tuh kode yang paling basic dasar. Kemarin itu dapatnya dari yang webnya sih. Tapi itu karena kok makanya agak berbeda tak ubah di sini udinya. Dan hasilnya sih udah sama sih. Jadi penjelasannya tuh dari ini dulu bentar. Yang ini pakai dulu. Jadi ini belum dipakai dulu. Ya, saya.
Udah ya. Nah, yang pertama itu pakainya sebenarnya cuma mat doang di kodeku ya. Di kodeku mat doang cukup. Ininya apa namanya? Modulnya. Modulnya cukup pakai mat doang kalau punyaku. Nah, terus di sini tuh nilai realnya cuma buat pembanding doang sih, nanti ditaruh di bawah atau di mana terserah. Yang ini intinya yang ini tuh dipakainya di akhir. Nanti di true error untuk ngitung error. Modul matnya tinggal apa namanya? Coba import mat gitu. Kalau nggak salah sih udah include dia. Tapi kalau belum tinggal install aja kayak biasanya. Nanti installnya searching biasa. Kelamaan kalau jelasin di sini. Jadi lanjut, di sini ada nilai XX sama X0 kan. Sebenarnya X0 di sini nggak dipakai nggak apa-apa. Di sini nggak dipakai nggak apa-apa. Tadi kan kalau dirumuskan X sama X0 dikurangin kan. Nah itu karena kita udah nemuin polanya, jadi di sini nggak perlu kita. Nah di sini MK ini maksudnya jumlah berapa kali interaksi, berapa kali pengulangan. Loop, itu aja ya, loop di sini. Nah, di sini sin approx ini maksudnya tuh nilai yang bakal kita peroleh perhitungan ini. Perhitungan looping for tadi yang plus minus plus minus plus minus terus gitu. Nah, ini bebas ini angkanya mau 200, mau 2000 terserah. Semakin banyak jumlah iterasi, jumlah berapa kali looping, itu semakin presisi nilainya, semakin mendekati nilai yang sebenarnya. Z. Ini kan. Yuk. Terus kalau kayak gitu, kenapa nggak jumlah loopnya gitu di apa kita buat setinggi mungkin? Kenapa lo harus ambil 20? Ya memang. Ya karena lu mau ngitung berapapun, walau misal 200 ya, 200 dia bakal nilainya tetap sama. Karena ketika 200 looping itu nilai sebenarnya tuh udah tercapai, dan lu bakal ngeloop terus sampai 200, padahal tuh di iterasi di looping ke misal ke 20 dia udah dapat nilainya. Itu bakal ngeberatin sistem dan bakal lebih lama, makanya Oh iya gue paham. cuma 20 terserah. Berarti semisal ketemu Kalau nilai 200 sebenarnya sebenarnya nggak apa-apa, di sama aja. semisal ketemu nilai sebenarnya di 20. Berarti dari 20 sampai sisanya ke 200 itu ngulang angka yang sama gitu ya. Sebenarnya tetap tetap muter dan hasilnya pun tetap sama, makanya sia-sia kan sama. Jadi terserah ini terserah. Nah, ini contohnya kan 20. Nah, terus di sini sin approx ini kan untuk menampung nilai nilai yang nilai hitungan dari sini. Nilai hitungan ini nanti adanya di sini. Nah, di sini tuh cuma inisiasi bahwa dimulainya itu dari 0. Apa namanya? Nilai kita tuh 0. Terus baru masuk nanti ke sini. For i in range. Range-nya itu adalah jumlah looping berarti kan? Iya. Jadi i itu dilambangkan dari range 0 sampai jumlah looping. Loopingnya itu berapa? 20 kan? Berarti di sini 20. Nah, lalu masuk lagi nih. Coef ini maksudnya tuh pengganti tanda tadi. Tanda misal, aduh. Kasih ininya koefisien variabelnya perubah tanda biar apa namanya? Polanya tuh plus min plus min plus min gitu kan. Sama aja approx atau approx tuh sama aja, terserah mau ini
hasil atau ini namanya apa ya, akhir, itu terserah, kan namanya variabel kan, bebas mau diisi apa aja. Approx biar Misal ya, keren biar gitu. ah, tapi jangan pakai bahasa Inggris sih sebenarnya, karena di semua kelas tuh panduannya tetap sama kayak gini, approx, sin approx, dan lain sebagainya. Mending pakai nama-nama Indonesia atau nama bahasa Jawa, terserah lah. Ini tak kasih akhir ya, sementara akhir. Dan ini perubah tanda biar polanya sama, plus min plus min plus min gitu kan. Nggak perlulah nama Indonya apaan, approx tuh terserah lah, yang penting akhir mau nilai pendekatan kek apa nilai PDKT terserah, yang mendekati kan. Nah ini kan, dan ini perubah tanda biar polanya tuh plus min plus min. Misalkan di sini range-nya kan 0 sampai jumlah 20 kan, loopingnya 20. Nah ini misal nih berarti kan dari Python kan dimulainya dari 0, i masuk 0, perubah tanda 0 i, berarti kan min 1 pangkat 0 1, positif otomatis kan. Nah berarti kan di sini pola yang tadi, yang di share tadi kan udah memenuhi. Hasil pertama dari penjumlahan adalah positif, positif 1. Di sini x adalah 1 nih, x adalah 1 kan, nilai x-nya. Nah berarti kan di sini turun nih, ini terserah variabelnya namanya itu apa ya, yang atas misal, terserah lah variabelnya yang atas. Yang atas itu sama dengan 1 kuat pangkat 0, 1 pangkat 0 kan. Kenapa ini 2? Karena biar yang iterasi pertama itu hasilnya 1 tetap, ya kan. Jadi kalau misal pangkat 0 sama aja, nanti pangkat, kalau misal pangkat 1 dia bakal minus. Jadi ini tuh nggak terlalu berpengaruh kan. Misal ini pangkat 0 kan, hasilnya tetap 1. 1 pangkat 0 hasilnya 1, berarti yang atas tuh 1. Kita dapat plus 1. Nanti di sini ini pembaginya kan faktorial kan. Ini tuh sama dengan mat dot faktorial. Ini fungsinya buat untuk nyari nilai. Nih, yang ini tuh untuk nyari nilai faktorial. Dan di sini kita kan dapat polanya tadi kan faktorial 1 kan. Faktorial iterasi pertama apa namanya? Perhitungan pertama kita dapatnya faktorial 1 yang menghasilkan nilai 1. Ini udah plus, perubah tandanya udah plus, plus 1 per pembagian 2 kali 0, 2 kali 0 ditambah 1, ditambah 1, hasilnya kan 0 plus 1 sama dengan faktorial 1. Intinya berarti kan dapat nilainya, berarti di sini adalah yang PDKT tadi 0 dijumlahkan dengan dikali yang atas dibagi pembagi. Nah udah kan, iterasi pertama dapat nih, set, hasilnya pasti 1. Untuk ngebuktiinnya kita pakai ini nggak apa-apa, tapi kalau misal untuk ngebuktiin ya, untuk buktiin ini salah ini PKDT.
Oh iya salah. DKT. Oke udah. Dan di sini misal di sini kan print DKT. Coba kita run. Nah ini nih. Ini hasilnya. Ini nilai sin sebenarnya. Nah misal nih ya, ini kan nilai sin yang sebenarnya dari pakai rumus matematika. Nah sedangkan yang ini adalah hasil dari perhitungan tadi. Apa namanya? Jumlah iterasinya nih. Yang ini perulangan pertama, nilai pertama. Hasilnya ini. Perulangan kedua hasilnya ini, perulangan ketiga hasilnya ini, dan seterusnya sehingga mendekati pada bilangan jumlah looping ke-20, dia sudah mendapatkan hasilnya. Nah, ini kan sama aja kan? Ini sama ini udah sama. Berarti kan dia udah ditemuin di iterasi ke-8 dia udah ditemuin sebenarnya. Jadi iterasi ke-20 mau ke berapapun sama aja walaupun ketika dia udah nilainya udah sama. Gambarnya telat ya kayaknya. Zid, ini sama ini yang mana? Hah? Yang kata kau ini sama ini tadi. Itu kau nunjuk yang mana sih? Kursormu gak ketok, Jit, kursormu. Nah, ini kelihatan nggak yang elemen ini? Yang nama, tipe, size, sama value-nya kelihatan. Kelihatan ini. Di sini nih. Ini kan ITE. Kan ini udah hasil dari apa perulangan pertama, nilai pertama kali. Nih masukin ke sini ITE nih, sehingga hasilnya nih 1 kan. Yang di atas emang harus di-print dulu ya matsin itu. Nggak tahu, nggak Nggak perlu sebenarnya, tadi kan buat pembanding doang, cuma buat pembanding apakah sama nilainya tuh antara perhitungan rumus yang kita pakai ini dengan rumus hasil dari apa namanya. Kalau dari modul kan otomatis udah nggak mungkin salah. Looping yang kita buat menggunakan metode apa namanya Maclaurin tadi kan yang sendiri ininya pola-polanya. Giler berisik. Wait, Jit, berarti ini ya yang print mat scene 1 itu yang atas tuh itu cuma buat kayak ngecek dulu gitu. Nggak perlu sebenarnya. Tapi kalau misal aku kan itu nanti perlunya dibuat ngitung terus rumusnya kan nilai sebenarnya dikurangi nilai pendekatan hasil hitungan approximasi. Makanya nanti di bawah ini cuma buat pembanding aja. Pas ketika kita rumusnya di sini. Paham di sini? Yang sebenarnya itu yang mat.sin, mat.cos, mat.eksponensial atau yang nah terus selanjutnya Jit, ITE Apen tuh buat apa, Jit? ITE Apen itu kan artinya kan munculkan kan, benar nggak? Apen kan bahasa Inggris artinya apa? Munculkan. Pakainya tuh Yo, yang dari yang depan dulu. Yang mana ini tuh belakang nggak artinya? Yang sini ini DKT ini
yang hasil dari sini. Di sini PDKT udah dapat nilai 1 sebenarnya. Mu nilai 1 pada ITE. ITE itu di sini. Jadi tulis dituliskanlah nilai 1, taruh sini. Ini kan tanda bahwa ini adalah list. Itu kayak list.append itu nggak sih? Nah, sama aja. Terus bedanya list Nah, sama di sini ITE tuh apa? nanti ini terserah mau, ini kan maksudku kan iterasi gitu kan. Oh, variabel gitu Maknanya ya. tuh variabel sama aja. Oke, sip. Iterasi Gua kira itu sama aja kan. beda. Mau ini ganti iterasi terserah, yang penting dia akan mereference sesuatu itu. Jadi alurnya tuh tetap gini, yang penting tahu alurnya ini bakal kemana. Misal iterasi.append, kalau misal di sini nggak ada, dia bakal error karena di sini butuh, ya kan. Jadi masukkan nilai PDKT yang nilainya 1 itu kepada iterasi ini. Misal nanti hitungan pertama dapat, masuk lagi nih kedua nih misal, berarti kan indeks kedua itu 1, looping i sama dengan 1 kan di sini. Min 1 pangkat 1 hasilnya min 1, kita dapat minus, nilai minus, pola kedua minus. Jadi 1 pangkat 2 tetap 1. Terus berarti nilainya min 1 per 2 pangkat 1 plus 1, 2 plus 1, 3. Berarti kan tadi kan setelah iterasi pertama kan lompat-lompat Pakai mulut. 3 faktorial, terus 5 faktorial, berarti kan lompat satu Pakai mulut ya. lompat 1 kan di faktorialnya. Awok. Berarti di sini 3 faktorial kan otomatis. Di sini 1 kali 2 3, 1 kali 2 2 tambah 1 3 faktorialnya. Jadi min 1 plus min 1 per pembaginya 3 faktorial 1 per 6, dan seterusnya. Kita dapat hasilnya, langsung masukin lagi ke situ, kita dapat list terus gitu. Nah, fungsinya ini nanti dipakai buat ngitung ini aproksimasi error. Yang sepemahamanku itu aproksimasi itu yang previous sama present tadi. Previous sama present. Ini tak ganti ITE lagi ya, biar yang bawah nggak error. Nah, ini fungsinya buat apa namanya, ngitung error nanti. Nah, ini sama nanti apa namanya, yang eksponensial nih, misal masuk eksponensial. Nah, ini sama aja apa namanya, kita bikin inisiasi approx misal ini kita ganti Jit, nilai DK Jit, kok lu eksponensial. nggak ada ini sih, nggak ada if-nya ya? Hah? Kan oh belum ya, sorry belum masuk. Maksud gua nanti di true error, nanti deh kalau udah masuk true error. Di true error ya? Iya, nanti gua mau nanya kalau udah nyampe true error. Ini aja. Oke ya, inisial PDKT nilai kalau yang PDKT nilai eksponensialnya, makanya tapi enggak nilainya hasil dari looping tadi. Kita bikin lagi, kita bikin karena jumlah loopingnya kan sama, tapi kalau mau beda bikin sendiri. Misalnya jumlah looping kan 20 nih,
punyanya di sini pengen jumlah aja, jumlah looping sama aja. Tapi kalau misal khusus untuk koneksi pengennya 50 itu lu bikin lagi apa lagi looping eksponensial ke looping ini jumlah loopingnya eksponen. Nah, perulangannya yang bakal dibikin untuk menghitung eksponensial dia bakal 50 kali gitu. Nah, setelah itu karena di sini nilai pendekal di sini variabelnya kayaknya x sama dengan plus Z. Kalau misalnya itu, tadi kan kamu nulis itu 5. Nah, kalau misalnya lebih kecil dari yang aku tadi kan yang pertama kamu 20, terus kamu keduanya 50. Kalau misalnya pertama 20 dijadiin 10 itu jadi masalah nggak? Nggak masalah, karena kan nggak mengganggu dengan nama variabelnya. Lihat aja variabelnya aja di sini itu peruntukannya untuk ini kan, ini peruntukannya untuk ke sini dia bakal masuk ke sini. Tapi ketika ini nama di sini sama dengan nama jumlah yang 20 tadi, dia bakal meloopingnya sebanyak ini. Udah misalnya ini 20. Jadi intinya tuh cari aja nama yang sama, dia bakal mereferensi ke situ. Misal ini sama nih, namanya kan ini sama, otomatis di dalam sini adalah 10 otomatis. Walaupun ini di run tetap gak bakal error kan, karena ini sama ini pun sama. Kalau ini misal diganti 20 yang berlaku ini, karena di sini nggak ditulis yang apa namanya, yang looping di sini kan nggak dipakai, nggak ada variabel yang keluar. Misal mau pakai sini looping underscore x, nah ini bakal nilainya sama dengan 10. Oke, makasih. Berarti kan lanjut lagi. Nah ini nilai PDKT ini, pendekatan eksponensial plus sama dengan, artinya itu pendekatan eksponensial sama dengan pendekatan eksponensial dikali ini gitu, dijumlah pendekatan eksponensial dijumlah ini. Berarti kan 0 ini apa namanya, 0 dijumlahkan dengan nilai pendekatan ini. Oke. Jadi kalau misal di eksponensial itu polanya itu plus terus kan, kalau misal dihitung manual. Kalau misal ada yang udah ngitung, langsung share aja di grup kelas. Dia itu polanya tuh plus terus kan, karena kan E pangkat 0 berarti kan, E pangkat 0 1 ya gitulah pokoknya, nilainya plus terus, sehingga perubah tanda tadi gak dibutuhin lagi buat ngubah tanda. Jadi karena polanya plus terus, jadi kita langsung aja x pangkat i berarti kan sini dimulai dari 0, 1 pangkat 0 material 0 1 ya kan, dan gitu seterusnya sampai dia mendekati nilai yang sebenarnya.
itu benar tuh. Jadi turun eksponensial itu bakal sama terus. Jadi terus di fungsi ini di perunggah tanda. Nah, selanjutnya buat kita buktiin nih. Ini tulis dari dulu matematikanya. Ini hasil perhitungan kita. Kan? Faktorial kali ini ya kalau di rumusnya. Karena kita tuh nulis ini doang. Misal kita tuh ini apa ini? True error is not defined. Okay. Oh ini nih. Nah ini. Ini hasil dari eksponensial hubungan kita tadi. Lihat kan? Misal perhitungannya tadi kan hubungannya cuma 10 kali. Nih loopingnya kan 10 kali tadi. Dia nggak sama, belum mendekati. Misal kita ganti nilainya 20, dia bakal lebih mendekati lagi. Nih sama nilai. Nih. Jadi nilainya semakin tinggi bakal semakin apa namanya presisi perhitungannya. Tapi untuk ini kan untuk hitungan untuk eksponensial 20 itu cukup dah sama nilainya. Terus lagi sama kayak tadi apa namanya jumlah iterasinya iterasi X sama dengan list. Kita bikin wadah dulu, terus jadi nanti di sini tuh setiap iterasi bakal dimasukin. Oke. Dot append kurung apa yang dimasuk pendekatan eksponensial tadi yang dimasukin. Nah, ini dapat nih rasi eksponensialnya, dia bakal dapat nih kan 1 2 2,5 tambah ini terus gitu terus. Lambang kebalik sama n ya, lambang per kebalik sama n yang maksudnya yang mana? Setelah lambang per kebalik sama n apanya? Setelah lambang per kebalik, bukan lambang per kebalik. Itu yang ada tulisan ini nilai Lorin reverse slash Ini. n. Ini tuh fungsinya buat bikin paragraf baru, artinya tuh new paragraf nih. Jadi kan hasilnya space-nya kan.
biar kalian gampang nulisnya, lihatnya tuh gampang ini. Kalau misal ini tak hilangin, Itu buat bikin ini nggak sih? ini bakal Apa tuh? kasih apa? Itu buat bikin kayak label di sampingnya gitu nggak sih? Nggak. Paragraf baru. Jadi cuma tambahan aja biar dilihatnya tuh enak di sini. Tapi berupa huruf kata-kata. Jadi dia bakal masuk ke sini. Kutip 2 dulu. Oh, gue tahu. Ini nggak terlalu apa namanya? Nggak terlalu cuma pengetahuan dasar doang. Terus sudah ada lagi? Oke, lanjut ke yang len ya. Lanjut Yang lagi. len ini karena di web juga susah nyarinya. Terus lihat punyanya si Dava juga, dia tuh satu function buat semua fungsi namanya. Satu kode buat semua fungsi. Jadi nanti tinggal diganti fungsinya aja, dia bakal ngitung sendiri. Dan itu ya agak rumit juga, makanya nggak bikin kayak gitu. Biar punya style masing-masing lah. Soalnya MathB juga ngumpulin punya si Dava juga banyak. Yang ngumpulin kayak punya Dava juga. Dan dosennya pun Bu Okta kan. Aduh nggak mungkin juga. Terus tak tanyain kan, apa namanya, ini ngerti apa kagak, sama aja. Itu print mat.log buat apa? Ya itu buat ngecek kan ya Jed ya. Nanti hasilnya bakal sama kayak print len prox itu. Gitu nggak sih? Ya sih suaranya hilang cuy. Kayak mat.cin pertama tadi. Buat ngecek kan Ya, ya Jed. sama. Nanti Jadi- hasilnya bakal sama kayak len prox. Jadi di Python tuh buat nyari logaritma natural tuh cuma pakai ini aja, mat.log log berapa, misal x plus 1 kan berarti kan log 2 kan, berarti nilainya itu log 2. Misal pakai numpy juga ada, bisa yang numpy berarti tinggal di sini np.log, terserah pakai mana. Karena biar simple makanya pakainya cuma mat doang, modul mat selesai semuanya sebenarnya, nggak perlu pakai numpy Oh, dan yang Jit. lain-lain. Berarti kalau kita importnya numpy snp, nanti math-nya itu diganti np. Kalau misal mau pakai numpy, cuma kalau misal di logaritma kayaknya numpy nggak ada deh, tapi nggak tahu sih, belum searching juga. Kayak misal numpy.sin itu ada, numpy.log itu ada, numpy.exponent itu ada. Numpy itu nama modul yang kemarin itu, nama modul import numpy snp itu yang dipakai. Nih import modul nih, nilainya bakal sama kayak np.sin ya. Misal ini buat contoh nih, yang tadi yang ini adalah nilainya mat. Sekarang di run, hasilnya bakal sama dengan nilainya numpy-nya nilainya sin-nya numpy sama. Jadi nggak terlalu, karena biar simple cuma pakai satu modul cukup. Nah selanjutnya di learn nih. Di learn itu apa namanya, polanya tuh min plus kalau nggak salah tuh. Nah Plus min plus min.
Dengeran? Dengar. Enggak. Dengar. Dengar. Oke, bentar. Tadi keluar sebentar. Dilanjut. Oke. Nah, di sini len kan. Nah, buat len itu polanya gimana, Nak? Plus min plus min. Nah, plus min kan. Nah, di sini tuh untuk khusus len itu nggak tahu, coba agak ribet, agak nggak ngerti juga. Tapi dengan percobaan ini, jadi untuk khusus len itu dia harus mulai dari satu, kayaknya untuk di len ini loh, di len perhitungan ini dia mulainya bukan dari 0 tapi dari 1. Makanya di sini agak berbeda. Di sini juga sama. Ini tuh mau ME mau berapa? Ini berapa? Ini misal berapa kali loopingnya len misal itu 100 kali. Di sini berarti otomatis for i in range itu dari 1 sampai 100. Nah, 100 itu berarti ini kan looping len kan. Nah, berarti di sini cara bacanya itu untuk i di dalam range 1 sampai 100. Nah, itu makanya di sini mulainya, oh iya benar, len 0 galanya harus dari 1. Nah, karena polanya plus min, di sini kita pakai lagi perubah tanda. Misal namanya apa ya? Perubah tanda lagi lah, nggak apa-apa. Perubah tanda plus min terus. Tuh kan. Nah, 6 ini sama aja yang di atas. Atas itu apa ya? Pembilang ya namanya. Pembilang, Cuk. Pembilang. Nah, pembilangnya yang x min, kalau misal di rumus Taylor itu x min x0 kurung kuadrat. Nah, ini kurung ininya. Nah, ini pangkatnya itu sama dengan jumlah iterasinya. Misal iterasinya 1, pangkat 1 berarti tetap 1, pangkat 2 berarti tetap 2. Karena nilainya x-nya itu 1, makanya di atas itu tetap polanya itu 1 terus. Terus di sini ini kan sama kan, tetap pakainya len aproksimasi tadi, nilai pendekatan, atau kita bisa ubah namanya jadi pendekatan len, gitu kan. Jadi di sini setelah perubah tanda pembilangnya dapat, kita masukin rumusnya, namanya pendekatan len plus sama dengan nilai dari perubah tanda dulu kalikan, berarti kan hasilnya bakal plus ini minus, karena min 1 pangkat 1 minus plus ya, karena 1 dimulai dari 1 i nya, pangkat 2 berarti plus kan, nilai pertama plus dikalikan dengan 6 itu pembilang dibagi i penyebutnya. Dari perhitungannya itu tuh dia terusan sebanyak i 1 2 3 4 5 gitu terus. Jadi bukan faktorial, karena udah dihitung manual, terus polanya kita lihat, hasilnya itu cuma kayak ini apa namanya, angka-angka biasa yang hitungannya tuh 1 2 3 4 5 berurutan terus menerus. Terus ini kita print lagi, pendekatan len berarti kan.
ini nilai len baru. Ini nilai Jip, itu apa yang bawah tuh kan penyebut kan? Itu berubah tahu? Faktorial tahu maksudnya? iya faktorial, tapi udah dihitung tuh pas udah dimasukin X ya, kayak apa namanya, angka biasa kan tadi juga tuh. Terus ya di sama enggak tuh, di bawah tuh cuma angka-angka biasa, per 1 min per 2 ya, itu terus hasilnya itu. Dasar ya, aku di hubungannya lagi ngirim, dan itu hasilnya kan sama. Terus pas kita run, coba kita run, ini kan nilai len. Iya kali, nggak tahu, belum ada Ini info. nilai len yang hasil kita hitung, ini yang dari mat, ini yang dari hasil hitungan kita. Coba-coba, makanya hasilnya agak beda sedikit kan. Nggak tahu ini benar apa salah cara ngitungnya. Oke, udah ada yang nanya? Itu yang hasil hitungan manualnya udah ada di grup kelas tuh, polanya kayak gitu. Dan ini hasil dari hitungan tadi. Oke. Udah? Lanjut. Dilanjut lagi. Berarti sekarang tinggal ngitung error-errornya. Nah, dari misal bentar. Kalau misal dibuka PDF yang num 2 num met dari ibunya kan, itu nge-share banyak PDF tuh sama PPT. Nah, itu yang kedua, metode numerik yang kedua, yang rumus errornya Ya. di slide ke 8. App-nya itu apa ya sih? Hah? Gimana? App. Itu kan yang Eh, yang approximate sama relative approximate itu present app, previous app, app error, present app. App-nya itu ya maksimal sih, present berarti yang Oh, yang lu bilang tadi itu ya? yang terbaru views belum bilang tadi, makanya iterasi yang X, terus iterasi sin, iterasi gitu. Iterasi, oh ya ini yang ini belum dibikin iterasinya kan, iterasi len sama dengan, terus ini sama aja kayak yang di atas, iterasi len dot append
kurung pendekatan. Jadi setiap hasil satu kali perhitungan dia bakal masuk ke iterasi ini, sehingga dari dalam ini kita bisa lihat kan indeks-indeksnya nanti. Kalau misal 100 berarti kan indeksnya 0 sampai 99 gitu. Nanti buat ini buat perhitungan 10 lah. Nah, ini udah ada iterasinya. Kita coba hitung true errornya. True error itu nilai apa namanya? true value dengan apa namanya? Dari nilai pendekatan aproksimasi. Jadi di sini kan berarti kan sin untuk yang sinus jadi untuk yang sinus tadi perhitungan sin kita hitung errornya, nilai sebenarnya yang didapat dari sin 1 kan x kan buat satunya karena udah dideklarasikan dengan 1. Jadi di sini cukup matsin dikurangi dengan nilai sin kita. Nilai sin kita namanya apa tadi? PDKT ini kan. Nih. Dikurangi nilai sin. PDK. Kan misal enggak sih. Nah, misal ini Masih hangat ABS gitu. Sebenarnya ini enggak. Kalau misal lihat rumus Wikipedia, bentar. Yang pakai nilai absolut itu cuma beberapa doang. Oh, yang relatif kalau nggak salah. Hilang ya. Udah hilang pokoknya itu ya. Jadi yang ABS ini langsung aja nggak perlu import modul lagi. Absolut ini kalau misal nanti dilihat aja rumus true error yang pakai nilai absolut itu yang apa. Kalau misal nilainya pakai absolut tinggal ditulis ABS kurung true error atau bisa ditulis di sini ABS kurung ini sama aja. Jadi ini bisa dihapus. Jadi coba kita lihat hasilnya. Kan true errornya kan 0 ini kan 0 kan, karena kan nilainya sama persis kan dari hasil perhitungan tadi manual maupun yang dul, hasilnya sama, makanya true error di sini kayaknya bakal 0. Selanjut lagi ke relatif true error pakai nilai di sini, kita tulis saja absolutnya di sini. Ini 100 karena ketik kan pakainya persentase dikali 100 biar hasilnya nanti persen. Jadi 100 dikali true error dibagi nilai itu sendiri, nilai sebenarnya true value. True value-nya kan sin. Nah, ini dapat nih di sini.
Ini sebenarnya persen aja. Ini nilai relatif apa namanya? Relatif true error. Relatif true error. Nah, relatif true errornya bakal 0%. Ya kan? Terus selanjutnya aproksimasi error dari aproksimasi itu berapa? Nah, nilainya itu present aproksimasi, apa namanya? Nilai pendekatan yang terbaru dikurangin nilai pendekatan sebelumnya. Nah, karena kita udah bikin list tadi ini kan, list iterasi tadi, iterasi ini kan maksudnya iterasi sin misal. Ini berarti di sini ganti iterasi sin. Nah, di sini karena rumusnya kan iterasi sebelumnya dikurangi iterasi terbaru dikurangi iterasi sebelumnya. Otomatis di sini karena di sini jumlah loopingnya 20, berarti kan yang terakhir kan berarti kan 10 nggak dihitung. Nih. 20 nggak dihitung, berarti di sini dari iterasi sin kita ambil indeks ke 19 karena yang terakhir kan 19. Misal coba kita print dulu di sini, print iterasi sin. Di sini juga dikurangi iterasi. Nah, ini kan jumlah iterasi sinnya, hasil-hasil dari perhitungannya si sin tadi yang blok ini. Nah, ini tuh yang ke 19. Ini indeks ke 19, ini ke 18, dan seterusnya ini indeks ke 0. Indeks ke 0 sama dengan 1. Hasil penjumlahannya. Ini adalah hasil penjumlahan, terus gitu terus. Nah, ini yang ke 19 dan ini yang sebelumnya. Ini yang present aproksimasi, ini yang previous aproksimasi, sehingga dikurangin aja iterasi ke 19 kurangi dengan iterasi ke 18, dapat hasil nih. Ini nggak tahu ya apa namanya, iterasi aproksimasi ini pakai nilai absolut apa enggak. Cuma sementara kita pakai nilai absolut aja. Absolut tapi nanti lihat rumus lagi aja, nanti dirubah kalau misal memang dia rumusnya nggak pakai apa namanya nilai absolut, dihilangin aja ABS-nya terus sama kurungnya dihilang. Nah, ini kita tulis berarti apreror ini ya, aproksimasi error aproksimasinya salah apreror ini nilai aproksimasi error aproksimasi. Ini kita hilangin lagi ya, yang iterasi sin tadi, cuma buat ngebuktiin aja ini. Nilainya bakal 0 karena kan iterasi dari sin kan hasil dari penjumlahan angka ini sama ini kan udah sama kan pada iterasi ke 20.
berarti errornya itu 0%. Terus tadi nanya apa tadi? Absolut itu apaan? Absolut tuh yang bakal plus semua, yang lambangnya tuh garis gitu loh, garis kanan kiri. Kayak misal vektor A, nulisnya kan berarti garis A garis lagi. Mutlak benar. Nah itu jadi itu. Terus nah ini dapatnya kan 0% kan yang sin, karena nilainya itu hasil perhitungan kita sama persis. Nah terus selanjutnya ada lagi relatif aproksimasi. Relatif aproksimasi itu pakai persentase juga. Untuk sementara tetap kita pakai absolut, nilai absolut. Aduh capek gue. Undefined ITE. Oh ya, nih karena kita tadi kan rumusnya kan 100% ini buat karena biar jadi. Nah rumusnya buat nyari relatif aproksimasi itu nilai error aproksimasi, approximation error dibagi dengan previous aproksimasi pendekatan yang terakhir. Jadi kan iterasi sin yang ke 9 terbaru kan 19, makanya pakainya iterasi ke 9. Kita ini relatif aproksimasi. Oh ya, present ini yang nilai present aproksimasi. Nah, udah kan rumusnya udah di grup kelas itu kan. Karena di Python itu dimulainya dari 0 kan. Kalau misal di sini 20, ini apa ini looping? Oh iya. Nah, karena di sini 20 kan dimulainya dari 0, otomatis yang 20 nggak bakal kebaca karena berdasarkan indeks kalau di Python. Makanya di sini pakainya indeks ke 19. Ya benar. Jadi untuk mudahnya pakai aja nilai ini, jumlah tuh beres, kita dapat nilai. Misal ini ya, kita ganti jumlah looping itu sama dengan 19 karena ini 19 kan. Banyak banget itu udah. Ini tetap kita pakai 19 aja ya biar nggak bingung. Emang belinya berapa? 19. Oke, jadi di sini jumlah present aproksimasi. Kita dapat nilainya di sini. Iya. Nah, ini. Enggak kuat. Nilainya bakal ini. Jadi nanti kalau misal untuk untuk menghitung true error untuk mencari true error ini dari semua ini, untuk mencari error semua ini kan baru errornya yang sin. Untuk error eksponensial sama logaritma natural tinggal diganti yang itu true value-nya. Ini sama ini tinggal diganti mat log. Misal ini ganti eksponensial kan tadi exp, berarti mat dot exp yang diganti. Dan juga jadi dari tadi itu baru ini sin juga legit. iterasi keberapa doang.
kan yang tadi sin kan, berarti eksponensial ini diganti eksponensial. Kalau mau bikin per file beda-beda, sin satu file, ini satu file, ini kopas saja thread diganti yang ininya mat dot eksponensial. Terus untuk iterasi keberapanya kan tergantung sama eksponensialnya tadi. Nih eksponensial kan nilai loopingnya 20, ternyata sama kan jumlah loopingnya 20. Berarti di sini 19 dikurangin 1, sini 18 dikurangi 2. Terus yang ini juga 19. Jadi cuma ganti itu doang. Tinggal diklik lagi dia bakal dapat error. Ini true errornya. Ini true errornya segini. Terus nilai relatif true errornya 69, lumayan gede sih. Ininya true nilai aproksimasi errornya segini. Dan gitu selanjutnya, seterusnya. Terus yang if itu yang apa namanya? Kapan true error kurang dari 0,01, iterasi keberapa itu kurang tahu juga caranya gimana. Nanti aja kalau misalnya emang udah nemuin caranya baru tak kasih tahu lagi. Jadi itu yang eksponensial sama yang len sama aja, cuma nanti diganti yang itunya ya, yang true error Sama. yang Misal mat dotnya itu. kan berarti tinggal masukin aja rumusnya kan log sini xx plus 1 kan. Aduh. Plus 1. Oh iya Bentar, paham. Ini ganti aja lagi log xx. Kalau udah gini mah XX. agak paham, Jit. Pas baru mulai tuh nggak tahu. Dia bakal dapat nilainya sih. Ini kenapa 0% terus? Karena dari hasil perhitungan terakhirnya pun selalu sama kan, udah sama, jadi nilainya bakal 0%. Tapi ini nggak tahu. Jit berarti errornya itu antar fungsi itu nggak berarti 0 eksponensial tuh nggak 0 yang gitu. Bisa aja, tergantungnya aja nggak 0 kan. Tapi di sini kosong, di sini ada 5 lagi, angka lagi. Nah di sini bakal ada error juga karena ada sisa tidak benar-benar sama persis. Makanya nggak tahu ini kan pakai cara aku kan, nggak tahu caranya si Dava yang kemarin yang apa namanya rumusnya yang benar banget, dan gue nggak tahu benar masalah juga. Nanti yang if gue kirimin. Yang penting ini style. Hah? Nanti yang if gue kirimin. Yang if. Oh ya udah. Siapa tahu lu bisa Ini langsung paham. Pokoknya modelnya ya ini hasil kerjaan gua, style gua kayak gini, terserah mau lah. Kalau misalnya gua salah ya berarti kalian ikut. Kalau bener ya alhamdulillah. Nggak apa-apa salah juga. Yang penting kelar. Buat catatan ya, jangan sampai sama nih apa namanya, kayak variabelnya ininya, jumlah loopingnya berapa kali, jangan sampai sama. Yang penting rumusnya nggak diotak-atik, terus sama ininya tuh sama, bentuk rumusnya sama aja, harus sama, tapi nama-nama ininya harus beda. Oke Jit, mantap. Kalau Aduh. Kaget. Jit, kalau takut, kalau misalnya mau ganti-ganti terus takut, dilihat aja, diperhatiin baik-baik, namanya bakal sama. Ketika namanya otomatis dia bakal nyala. Kalau misal mau ganti jumlah looping, otomatis yang ini harus diganti juga.
karena bakal bertabrakan, nggak bakal muter kalau misal Di ini dia yang dari nggak gue ya? sama. Yang dari mama. Gitu aja. Ada lagi? Jit, bisa nggak sih kalau itu kan kita nyari kita looping itu biar hasilnya tuh mendekati nilai sebenarnya. Nah, di loop itu bisa nggak kalau kita apa namanya ngitung sampai dapat nilai itu baru udah kelar gitu. Ini kan udah Mulai iterasinya. oh lah. Iya, nggak tahu juga sih sebenarnya kayak gimana, tapi dari apa namanya, dari perhitungan ini pun ini ya, minta misal iterasi sin ini ya, nih yang ini kan jumlah perhitungan yang dihasilkan dari perhitungan. Ya, tak pindahin dulu deh. Nih, yang ini adalah hasil perhitungan dari looping sin tadi. Berapa hasilnya berapa. Kita run. Nah nih, ini merupakan hasil iterasi dari looping sin tadi. Iterasi pertama dapat nilai 0. Terus begitu selanjutnya sampai di iterasi ke ini dia dapat nilainya nih, nak. Nih, dia sama kan sama ini, sama dia. Berarti entah ini iterasi ke berapa, hasil selanjutnya tuh dia bakal apa namanya, sama terus nilainya segitu-gitu aja. Dia bakal berhenti sendiri sebenarnya. Cuma untuk perhitungan di aproksimasi tadi agak berbeda, ya kan? Nih, ini agak berbeda, makanya masih bingung tentang true error ini, true error, aproksimasi error, relatif error gitu ya, itu aja. Zit, kalau perhitungan manual tuh berarti iterasi tuh kayak sama suku ya, bener nggak? Suku keberapa gitu. Oke, mantap. Makanya tadi kan ada ini perubah tanda tadi, suku ke 1 misal positif, berarti suku berikutnya negatif. Udah 1 selesai, iterasi pertama selesai, berarti kan masuk ke iterasi kedua yang sama dengan suku kedua, nilainya positif negatif terus gitu terus. Jadi sama aja kayak looping tadi, apa namanya, iterasi tadi, suku tuh. Ada lagi? Nanti algoritmanya bikin sendiri kan? Sekalian dong, Zit. Nana bisa. Nah, boleh tuh. Algoritmanya cuma gitu kayaknya. Si gilirannya udah. Congore. Tak tunggu ler, tak tunggu. Anjing belum gua, Si Cok. Giler udah ngirim ke gua padahal si Giler. Itu apa itu PY, Cok, bukan algo. Zit, itu algoritmanya bikinnya gimana, mulai dari apa gitu? Ya, input X sama dengan 1, input X0 sama dengan 0 gitu, Cok. Itu lo buka lagi PPT-nya, malah dikasih lagi kan sama ibunya PPT-nya. Ini teori 001. Lu ini aja nah. Apa lu urutin aja yang dari Word itu. Jadi kok itu langsung serius dah. Bener Tapi ya? bisa nggak sih kalau scriptnya beda, itu algoritmanya sama, boleh nggak? Ya paling enggak tuh kata-katanya pasti beda lah, mungkin sama persis. Oh, ya udah. Udah kan, ayo gas ML. Udah ini semua. Ya udah.
Ini udah kelar kan, Jit? Gua off nih, Udah. maksudnya gua rekordannya gua stop. Iya, oke aja.